Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita akan membahas salah satu dosa besar yang sangat dibenci dalam Islam. Dosa yang bisa menghancurkan persaudaraan, memecah belah keluarga, dan menyesatkan hati manusia-manusia. Dosa itu adalah fitnah dan adu domba. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat atau bahkan tanpa sadar terlibat dalam hal ini. Tapi tahukah kamu seberapa berat konsekuensinya menurut Islam? Tahukah kamu bahwa dalam Al-Quran Allah menyebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan adu domba adalah pekerjaan favoritnya setan. Apa bahayanya fitnah? Bagaimana kisahnya di masa lalu dan apa yang harus kita lakukan jika menjadi korban fitnah dan adu domba itu? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan Islam. Fitnah dan adu domba menghancurkan kepercayaan, memicu permusuhan, dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Mari kita lihat beberapa kisah nyata di masa lalu yang bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Kisah pertama adalah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau difitnah oleh orang-orang munafik dengan tuduhan yang sangat keji. Tuduhan itu membuat Rasulullah SAW bersedih dan bingung. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menurunkan wahyu untuk membela Aisyah. Dalam surah An-Nur, pelajaran besar dari kisah ini adalah bersabarlah jika difitnah, karena pada akhirnya kebenaran pasti akan Allah bela. Kisah kedua adalah adu domba yang terjadi antara Qabil dan Habil, anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Qabil merasa cemburu dan akhirnya membunuh Habil karena hasutan dan bisikan jahat dari setan. Ini adalah bukti bahwa adu domba bisa menghancurkan bahkan hubungan darah sejak awal kehidupan manusia sudah ada tentunya. Selanjutnya kisah ketiga datang dari seorang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik. Ia tidak ikut dalam perang Tabuk dan akhirnya menjadi sasaran berbagai fitnah. Namun Ka'ab memilih untuk berkata jujur dan tetap sabar, hingga akhirnya Allah menerima taubatnya dan memuliakan beliau. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan kesabaran adalah jalan menuju keselamatan. Lalu bagaimana jika kita menjadi korban fitnah dan adu domba? Pertama, bersabarlah, jangan membalas dengan keburukan, karena membalas fitnah dengan fitnah hanya akan memperburuk keadaan. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah dan mintalah pertolongannya. Ketiga, tetaplah berkata benar dan jaga lisan. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi. Ingatlah, Allah Maha tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kesimpulannya adalah fitnah dan adu domba adalah senjata iblis untuk merusak hati dan hubungan antara manusia. Tapi Islam sudah memberi kita pedoman agar kita tetap kuat, sabar, dan jujur dalam menghadapi ujian seperti ini. Oke, mari kita jaga lisan kita, hindari gibah, dan jangan pernah jadi penyebar fitnah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan lisan dan membersihkan hati kita dari iri, dengki, dan kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.